Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah MSDM Internasional untuk pokok bahasan pengantar MSDM Internasional. Menurut Doling, manajemen sumber daya manusia internasional merupakan penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya tanpa memandang batas geografis. Di sisi lain kita pahami bahwa bidang MSDM internasional dikarakteristikan dengan menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama, MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dalam perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur-literatur MSDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Menurut Morgan, MSDM global sebagai pengaruh yang mempengaruhi atau interplay di antara tiga dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Dalam terminologi luas, manajemen sumber daya manusia global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti MSDM domestik. Morgan menggambarkan MSDM global dalam tiga dimensi yang meliputi aktivitas SDM yang luas, meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan SDM. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional, seperti negara tuan rumah, negara asal, atau negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. Yang ketiga, ada pemahaman terhadap kategori karyawan dalam perusahaan multinasional, yaitu karyawan negara tuan rumah, host country national, atau yang kedua, karyawan negara asal, parent country nationals. Karyawan negara ketiga, third country nationals. Doling dalam Scholar membatasi ruang lingkup MSDM internasional meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas, yaitu akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, dan motivasi. Yang kedua, tipe pekerja dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan beroperasi, lokal nasional, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan, ekspatriat, karyawan yang berasal dari negara ketiga, third country national. Yang ketiga, negara yang terlibat dalam operasi, yaitu negara tuan rumah, tempat perusahaan beroperasi, atau disebut host country, negara asal perusahaan, home country, dan negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah, other countries. SDM dalam bisnis dipahami dalam format bisnis lokal, namun secara sengaja atau tidak harus berhadapan dengan pengaruh global. Adapun bisnis internasional berupa perdagangan ekspor-impor barang dan jasa serta investasi internasional. MSDM internasional versus MSDM domestik. MSDM internasional lebih luas fungsinya yang harus ditangani. Yang kedua, keterlibatan dalam kehidupan pribadi, contohnya akomodasi, budaya, sekolah, dan lokasi yang aman. Yang ketiga, sistem berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda.
Yang keempat, berhubungan dengan lembaga yang beragam dalam hal pemerintahan, politik, dan agama, serta meningkatnya resiko-resiko kesehatan dan keamanan. Adapun pendekatan perusahaan dalam memilih SDM, pertama etnosentrik, lalu polisentrik, selanjutnya region-sentrik, dan geosentrik. Etnosentrik bercirikan penempatan posisi kunci manajemen dari negara asal perusahaan, home country. Alasannya, kurangnya keahlian di negara setempat, keinginan menjaga corporate culture dan kontrol yang lebih kuat, serta keinginan mentransfer kemampuan atau keunggulan perusahaan. Polisentrik berorientasi pada pengisian cabang di luar negerinya dengan pekerja dari warga negara di mana perusahaan tersebut berada, host country. Alasannya mengurangi kesalahpahaman budaya serta biaya penempatan lebih murah dari tenaga asing sampai sepertiga biaya. Yang ketiga, region centric, memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar tempat perusahaan. Misalkan perusahaan berada di Indonesia, manajernya dari Singapura atau Filipina. Alasannya biaya staffing lebih murah daripada dari negara asal, tetapi dianggap lebih berkualitas. Selain itu, pemahaman budaya setempat relatif lebih mudah. Dan yang terakhir, geocentric, keyakinan bahwa seluruh staf harus didapat berdasarkan basis global dengan asumsi manajer terbaik pada posisi tertentu di negara tertentu. Alasannya lebih efisien dan bisa menempatkan personal tepat sesuai pekerjaannya. Lalu budaya dan norma yang dimiliki lebih kuat dan konsisten. Dorongan dan kendala pada geosentrisisme. Pertama, pengaruh dari kekuatan-kekuatan lingkungan, peningkatan pengetahuan teknis dan manajer global, permintaan lokal atas kualitas produk yang baik dan harga yang bersaing, berkembangnya pasar dunia, kompetisi global di antara multinasional corporate untuk kelangkaan sumber daya, termasuk SDM, majunya sistem transportasi dan telekomunikasi, serta terintegrasinya politik ekonomi masyarakat. Dorongan pada geosentrisme. Pertama, kekuatan dalam organisasi, keinginan menggunakan sumber daya termasuk SDM secara optimal, kenyataan meningkatnya biaya pendekatan polisentris, lalu resiko diversifikasi dan lain-lain dalam pengaturan produksi serta distribusi global. Perlunya pengamanan jasa dan staf global yang terbaik, perlunya pengembangan sistem informasi global, globalisasi produk dan jasa, serta komitmen manajemen senior pada geosentrisme. Adapun kendala geosentrisme, dilihat dari kendala lingkungan. Pertama, nasionalisme ekonomi di negara tujuan dan asal, sensitivitas politik di negara tempat usaha, kurang berjalannya sistem moneter internasional, meningkatnya kesenjangan negara kaya dan miskin, penolakan negara tempat usaha terhadap negara asal karena keinginan pembagian profit yang lebih besar. Yang terakhir, keinginan negara asal untuk mengontrol kebijakan multinasional corporate. Yang kedua, kendala organisasi, kurangnya pengalaman dalam operasi di negara asing, saling tidak percaya antar manajer di negara asal dan negara tempat usaha, potensi biaya dan resiko, lalu sikap nasionalistis staf yang mandek dan memiliki pemikiran yang tidak mau berubah, lalu yang terakhir, halangan bahasa dan budaya. Dalam mempelajari perbedaan ada 4 dimensi assessing culture. Yang pertama individualisme, yang kedua power distance, yang ketiga uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian, yang keempat quality of life. Cara pandangnya ada yang maskulin, ada yang feminin. Yang maskulin lebih agresif, yakin, dan fokus pada pencapaian. Yang feminim mengutamakan hubungan
personal sensitivitas atas kesejahteraan orang lain dan sesama. Apa saja perbedaan yang harus dipelajari? Selain mempelajari budaya, perlu juga memahami secara komprehensif terhadap politik, hukum, dan tarif serta kuota yang berlaku di negara tersebut. Ada pola bahasa yang harus dipahami dalam interaksi MSDM secara internasional, yaitu the language of time, the language of space, the language of material goods, the language of friendship, dan the language of agreement. Bagaimana tercapainya konsensus formal dan informal. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.